Bruh. Halo guys, selamat datang di konten Ajay Berbicara part 5. Aja yang bicara ya berarti. Oke guys, jadi di video kali ini agak sedikit beda ya. Apa tuh? Ya, kabar. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas kasus yang sebenarnya udah lama sih kasusnya. Sekarang kan bulan Juli. Kasusnya itu bulan November tahun 2022, yaitu kasus ditemukannya 4 mayat di kawasan Kalideres, Jakarta. Nggak tahu. Pokoknya di Jakarta ya, di kawasan perumahan elit Tria. Nah, ini kasus kalau dilihat dari luar bungkusnya ya, itu biasa aja sebenarnya ya kan. Kayak banyak lah beberapa kasus di Indonesia yang mayat ditemukan karena mungkin ada pembunuhan, ada perampokan, whatever. Tapi yang bikin ini menarik untuk gua, dan ini gue baru baca tadi malam kebetulannya lengkapnya kronologinya gitu. Sebelumnya ketika kasusnya naik di bulan November, ya kan November, bulan November 2022 itu gue nggak terlalu nyimak gitu karena gue jarang nonton TV. Kemudian di sosmed juga bukannya jarang-jarang berita begituan lah ya, jadi nggak pernah tahu doang, tapi nggak sampai baca gitu, nggak sampai mendalami gitu. Ketika kemarin ada di FYP gua itu ada TikToker atau YouTuber yang ngebahas itu sampai dalam, ternyata ini tuh bisa dibilang berita yang buat gue bingung sebenarnya. Ngerti nggak sih? Karena apa? Pertama, meninggalnya itu justru wajar. Ngerti nggak sih? Kan kalau misalkan kita bicara meninggalnya, kalau misalkan meninggalnya misterius itu kan bisa jadi nggak wajar. Justru ini meninggalnya wajar, tapi karena wajarnya itu kita tuh nggak tahu apa yang terjadi, ngerti nggak sih? Ya kan, sampai polisinya pun bilang kasus ini ditutup karena tidak menemukan kejanggalan gitu, ngerti nggak sih? Tapi itu kan yang membuat mungkin orang yang baca atau mungkin orang-orang filsafat kayak kita gitu ya, yang sangat kental dengan sebab akibat gitu ya kan kita belajar banget ya hukum-hukum kayak gitu kan. Itu tuh kadang bertanya-tanya gitu, ini apa, ini kenapa, sampai gua buka di beberapa TikTok, beberapa YouTube, orang-orang yang memberikan komentar soal ini pun mereka nggak menjelaskan secara rinci apakah ada konspirasi atau apa atau mereka ikut sekte apa. Itu pun mereka samalah abu-abu gitu. Nah di sini makanya gue pengen bahas sedikit soal sudut pandang kita soal kasus ini gitu ya. Jadi ke kronologi dulu. Ke kronologi dulu ya. Jadi kasus ini bermula di tanggal 22 November 2022, di mana ditemukan 4 mayat yang ditemukan oleh seseorang yang lagi jogging di depan rumah. Kebetulan si orang yang lewat ini, yang lagi jogging ini, dia mencium bau yang sangat menyengat, yang baunya tuh janggal gitu. Jadi dia mengira kalau bau ini tuh bukan dari sampah atau bukan dari Ya, bau-bau yang biasa gitu. bangkai tikus. Bukan bau-bau yang biasa, dan akhirnya si orang yang jogging ini mencari Pak RT setempat gitu kan, karena dia bukan orang situ gitu. Mencari Pak RT setempat, dan akhirnya beberapa warga datanglah ke rumah itu dan menemukan Pak Budianto, yaitu adik dari pemilik rumahnya itu, tergeletak di ruang tamu dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Itu pertama kali mayat ditemukan. Dan ketika beberapa warga itu masuk ke dalam rumah, alangkah kagetnya Pak RT dan mereka semua yang masuk bahwa ternyata di situ nggak cuma hanya satu mayat, gitu kan. Akhirnya kan memanggil polisi, dan ternyata di sana ada 4 mayat, di mana pemilik rumahnya yaitu Pak, siapa sih katanya Pak Budianto? Ya, pemilik rumahnya intinya itu meninggal di dapur. Dan yang 2 lagi itu meninggal di kamar, Bu Margaret sama anaknya, namanya tuh Diana ya, Dian ya. Namanya Dian, itu meninggal di kamar yang sama. Cuma bedanya Bu Margaret ini dalam posisi tidur di kasur, sementara
Dian ini tergeletak di lantai gitu. Nah, yang membuat gue sedikit bingung, jadi dari hasil forensik pertama itu tidak menemukan kejanggalan apapun, tapi mayatnya itu udah dalam kondisi sangat kering. Ngerti nggak sih? Jadi sisa makanan udah hampir nggak ada, terus apa ya, unsur-unsur kehidupan tuh udah hampir nggak ada gitu. Tapi karena itu penyebab meninggalnya itu bisa dibilang apa yang terjadi itu jadi sulit diketahui. Pada akhirnya kita berasumsi bahwa ya udah ini meninggal sakit gitu. Ngerti nggak? Tapi ini balik ke logika gue ya. Di rumah itu kan ada orang sakit ya. Itu. Ngerti nggak? Gak mungkin dong semuanya sakit barengan gitu kan. Karena polisi menemukan dari apa sih nama tesnya untuk menentukan kematian. Oh ya, apa? Iya, tes forensiknya, nama tesnya untuk menentukan kematian itu. Intinya dari tes forensik itu ditemukan bahwa ternyata mereka berempat itu meninggal dalam waktu yang berbeda-beda. Ya kan? Jadi disinyalir pemilik rumah itu sudah meninggal 6 bulan sebelumnya. Bu Margaret itu udah meninggal 5 bulan sebelumnya. Jadi beda-beda. Jadi pemilik rumahnya dulu, terus istrinya, terus Pak Budianto bulan sebelumnya. Jadi Pak Budianto sama Bu Margaret ini disinyalir jauh. Jadi Bu Margaret ini udah meninggal 5 bulan sebelumnya. Pak Budianto ini baru meninggal kurang lebih sebulan sebelumnya. Dan terakhir Dian, anaknya. Dan penyebabnya pun beda-beda, penyebab meninggalnya. Jadi dari hasil forensik adalah Pak yang pemilik rumahnya ini meninggal karena kerusakan pencernaan, saluran pencernaan. Terus Bu Margaret ini karena kanker. Kemudian Pak Budianto ini katanya kena serangan jantung dan kerusakan paru-paru. Dan Dian ini karena kerusakan saluran pernapasan, karena di sana udah ada 3 mayat kan. Jadi disinyalir yang terakhir ini karena nggak keluar rumah dan memang ventilasinya nggak banyak dibuka gitu ya, disinyalir dia keracunan lah bisa dibilang gitu. Karena bau-baunya itu, bau mayat, bau sampah. Karena di sana juga berserakan sampah banyak banget. Ditambah banyak sekali bedak bayi dan juga kapur barus yang ditemukan oleh pihak polisi di meja dan juga di beberapa tempat di tempat tidur katanya. Nah, sebenarnya gue pengen nanya nih, kan lo anak kimia ya. Pengen nanya satu hal aja sih. Bedak bayi dan kapur barus itu kalau masuk ke dalam tubuh itu gimana? Kalau dari kimianya aja. Karena gue kemarin nanya ke anak kedokteran, katanya dia tuh bisa merusak sistem pencernaan katanya bedak bayi itu. Nah, kalau dari kimianya gimana? Sebenarnya ya gue nggak tahu detail ya terkait masalah kapur barus sama bedak bayi ini. Kalau misalkan di apa namanya itu masuk dalam tubuh dalam arti dikonsumsi dan lain sebagainya Ya, karena harus tahu dulu kita kan, asumsikan ini dikonsumsi lah gitu. karena kan pertama kita tahu dulu kandungannya ada apa aja di situ. Iya. Pastinya itu nggak aman. Kenapa? Karena kan memang bukan makanan. Iya, iya. Itu kan memang kategorinya mungkin dalam hal apa ya, seperti obat luar lah gitu kan ya. Kalau bedak ataupun kampur kan, apalagi kampur ya, Iya. bukan makanan. Nah, di sana ada senyawa-senyawa. Kalau kamper tuh ada naftalen. Naftalen tuh senyawa yang bisa memberikan aroma harum gitu kan ya. Kenapa kamper digunakan di lemari supaya nggak lembab, supaya nggak bau apek gitu kan, juga di kamar mandi. Itu pasti ya emang nggak aman untuk dikonsumsi. Terus terusan gue sempat baca-baca juga adalah sebelum bikin konten ini, di bedak bayi itu ternyata untuk bedak bayi yang ditemukan di TKP itu mengandung cornstarch atau semacam apa ya namanya itu, saripati jagung lah yang digunakan sebagai kandungan bedak bayi, di mana cornstarch ini sifatnya tuh dia menyerap air. Nah, jadi kemungkinan besar si cornstarch ini di bedak bayi ketika dikonsumsi dia akan masuk ke dalam pencernaan dan kemudian sampai di usus. Nah, di sini dia akan menyerap air, di mana seharusnya air tersebut diserap oleh usus sebagai nutrisi kan. Dan gue nggak tahu nih katanya, karena kan ini gak mungkin dicobain langsung di orang ya. Iya, nggak bisa. Katanya itu si fosfat ini ketika dikonsumsi menyerap air dan juga memberikan rasa kenyang. Jadi memberikan rasa kenyang, tapi karena dia nanti akan mengembang.
Oh, Akan berkembang. akan Itu dia tuh sel. enggak mengembang, maksudnya tuh ngegedein, bukan Oh, berkembang, mengembang. Mengembang. Iya, iya, iya. Mengembang, tapi dia menyerap air, jadi kompetitif lah dengan usus kita. Tapi karena mengembang itu dia memberikan efek kenyang. Itu sih yang gue tangkap ya dari informasi yang gue dapat tentang dua benda tersebut ketika masuk ke tubuh. Gitu sih. Nah, ini lo tahu yang ini nggak? Kok kan bedak itu masuk dia nyerap air terus ngembang. Nah, Dia kan usus itu buat ngehancurin makanan kan? nah, Apa bedak itu kalau masuk ke usus hancur nggak? Nah, ini juga nih temuan gua tadi pas riset juga sebelum ini itu di bedak yang dipakai itu ternyata bedak tipe baru yang sifatnya itu eco-friendly. Oh, eco-friendly. Eco-friendly ini Siapa tadi artinya eco-friendly? eco-friendly ini artinya dia ramah lingkungan dalam arti dia itu bisa terurai oleh kondisi-kondisi lingkungan hidup. Oh. Entah itu oleh mikroorganisme di lingkungan, entah itu mungkin di tempat sampah atau mungkin di tanah, sama dalam usus. Itu kan kita juga punya bakteri ya, E. coli dan lain-lain. Nah itu dia terurai. Cuma mungkin efek sampingnya ketika ada sesuatu yang terurai, ketika dia menjadi bau, menjadi apa namanya ya, kita tahulah hal-hal yang terurai oleh bakteri jadi seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Nah, ahli forensik ini kan sebenarnya nggak menemukan kalau bedak bayi ini adalah penyebab utama dari keempat korban ini kan. Tapi kan ya kalau ditarik garis lurus secara logika ya, mungkin nggak sih korban pertama ini meninggalnya karena bedak, karena dia sengaja mengonsumsi bedak gitu. Karena dia kan penyebab meninggalnya itu karena kerusakan saluran pencernaan kan, ususnya hancur, lambungnya hancur katanya. Mungkin nggak sih? Sebenarnya ya mungkin nggak mungkin sih, karena kan memang ini juga kita nggak nemu apa ya, polisi pun nggak benar-benar menemukan atau melakukan reduksi kayak ditemukannya bukti ini sehingga menyebabkan hal ini. Itu pun masih berspekulasi ya. Bedak bayi pun kan kita sebenarnya belum benar-benar nggak tahu detail untuk apa mereka gunakan dan beli sebanyak itu kan. Dan kalaupun bukan karena bedak bayi, kita juga nggak tahu karena alasan lainnya apa gitu ya, karena memang polisi pun tidak menemukan bukti-bukti kekerasan fisik pada keempat korban kan. Di sana nggak ada pemukulan, nggak ada penyiksaan gitu ya, ataupun ditemukannya racun ya, nggak ada racun kan, nggak ditemukan racun dalam tubuh mereka. Jadi bisa iya bisa tidak, mungkin bisa jadi disebabkan oleh bedak tersebut, karena ya kayaknya pun nggak akan ada studi khusus untuk meneliti bagaimana pengaruh bedak bayi pada pencernaan gitu kan. Siapa yang mau nyobain gitu, karena memang bukan buat makanan sih. Itu makanya masih abu-abu karena kita pun nggak tahu studinya, karena mungkin belum pernah ada yang nyobain juga sih bedak bayi dikonsumsi gitu. Nah, menurut keterangan polisi katanya bedak bayi ini berserakan di sekitar rumah dan banyak berserakan di meja makan katanya ya kan, sama kapur barusnya. Nah, ini kan berarti bedak bayi ini kan ada di suhu ruangan ya. Di suhu ruangan selama mungkin ya berhari-hari atau berbulan-bulan gitu ya. Mungkin nggak sih dengan hanya menghisap tanpa memakan gitu ya, itu kerusakannya bisa fatal atau pencernaan tuh ada kemungkinan berapa persen gitu kira-kira dari sudut pandang? Menghisap dalam arti di Ya jadi gitu, kan atau udah cuma pasti disimpan. kalau dia di suhu ruangan kan otomatis sudah pasti kehirup kan kalau lewat gitu. Kalau bedak bayi kayaknya enggak. Maksudnya meskipun dia padatan yang itu beraroma gitu ya, atau dia bisa Tapi dia nguap kan? Apa enggak? Kayaknya enggak. Maksudnya kalau Enggak bedak nguap bayi ya? dibuka disimpan kayaknya enggak. Yang nguap itu kan emang kapur barus. Kapur barus kan lama-lama habis. Kalau bedak bayi kan dibuka doang nggak habis sih, kecuali kalau emang dia kena ketiup angin misalkan di depan kipas, atau nggak dia kan kalau dipencet dia bakal keluar tuh asap-asap putih. Tapi kan kalau didiemin doang ya nggak, karena kan yang padatannya berat ya, nggak yang dia terbang gitu. Berarti bisa kita dina ya, yang gitu Kayaknya ya. kalau untuk Akibat itu ya. karena menghirup bedak bayi yang disimpan, nggak kocok kalau misalkan dia emang beneran hirup, simpan ke hidung dia gitu. Ya. Ini yang bikin gue bingung tuh di sekitar sini ya, pertama ya, karena kalau kita melihat background keluarga ini ya, pertama mereka itu adalah keluarga berada, ya kan, dia bisa beli rumah di kawasan elit di Jakarta gitu ya, yang harganya udah pasti nggak akan sampai nggak ratusan juta gitu kan, beli rumah tempat kayak gitu udah pasti MM-an gitu.
Nah, jadi yang menarik dari kasus ini, setahun sebelum empat orang ini ditemukan meninggal, jadi katanya setahun belakangan itu mereka mengalami krisis keuangan, katanya. Ya. Sampai Pak Budianto ini ingin menjual barang-barang di dalam rumah dan menggadaikan rumahnya, katanya. Sampai ada orang pegadaian yang datang di bulan Mei kalau nggak salah. Jadi kan kalau misalkan mau ngegadai itu kan survei dulu kan ke rumahnya. Nah kebetulan diizinin masuk. Nah jadi orang yang pertama curiga ada sesuatu di keluarga itu adalah orang pegadaian itu. Ya, bukan deh. Kalau yang gue baca sih dia koperasi simpan pinjam ya, nggak tahu ya. Iya, intinya dia ya pokoknya yang orang yang mau dipinjamkan duit lah gitu. Jadi dia datang ke rumahnya mengecek situasi ekonomi, situasi rumahnya dan bla. Jadi katanya sejak bulan Mei aja itu udah tercium bau busuk dari depan rumah katanya. Sejak dia masuk itu. Cuman dia nggak terlalu mengabaikan lah. Dan dia masuk, terus kemudian dia diizinin masuk sama Pak Budianto, lalu diizinin masuk ke kamarnya Bu Margaret. Nah di situ kaget si orang yang ininya, ternyata yang dia temuin itu adalah mayat. Bu Margaretnya itu udah jadi mayat di bulan Mei gitu. Itu kan mengindikasi kalau berarti udah ada 2 korban dong kalau nggak lihat dari runutnya. Karena kan yang meninggalnya yang pertamanya suaminya dulu kan. Meskipun nggak ketemu suaminya. Iya, meskipun sama suaminya nggak ketemu gitu. Artinya kan di situ udah ada 2 mayat selama 4 bulan mungkin ya. Ini yang 2 orang lagi ini ngapain? Gitu yang gue bingung kan. Yang nggak logis adalah tindakan mereka gitu. Iya. Dengan adanya hal tersebut. Nah, ini yang jujur menurut gue menarik dan gue pengen mencari hipotesa serinci mungkin gitu ya. Hipotesa sedalam mungkin dan seakurat mungkin gitu. 4 bulan ini apakah memang si anak ini mungkin ajaran orang tuanya memang ansos, introvert, karena ini udah lebih dari introvert sih sebenarnya. Tapi sebenarnya dibilang anak pun kalau gue lihat umur dari masing-masing korban tuh nggak ada yang muda sih. Iya sih, Pak Budianto kan 67 tahun. Diana 42 tahun. Iya, maksudnya anaknya pun umurnya udah 40-an Iya. gitu. Jadi bukan anak yang kayak umur 17, 20 Iya. gitu kan. Tapi disinyalir katanya dari backgroundnya Diana ini, si anaknya ini memang dari lahir itu memang nggak pernah bergaul, nggak pernah bersosial, bahkan punya temen pun katanya ya udah satu itu aja. Tapi sejak dia pindah ke Jakarta, ke Kalideres, itu dia udah bener-bener nggak pernah ketemu orang gitu. Jadi spoiler, jadi dia pindah ke Kalideres itu tahun 2001 atau 97 apa 98 pindah 98, berarti 25 tahun lah ya. Jadi 25 tahun katanya si Diana ini tuh ansos parah gitu. Jadi udah bukan lagi introvert kayaknya, udah bener-bener nggak tahu aja ya, nggak tahu aja sama dunia luar gitu. Dan sebenarnya lumayan make sense sih kalau misalkan kita bilang Diana ini ketika melihat orang tuanya meninggal dia nggak tahu harus ngapain gitu kan. Karena benar-benar tertutup itu gitu, ngerti nggak sih? Antara nggak tahu harus ngapain atau emang Iya. disuruhnya diem. Nggak, bisa jadi disuruhnya diam. Dan ada satu hal yang mengganjal gua. Jadi gua nemu di beberapa TikToker, YouTuber, mereka bicara hal yang sama soal ini. Jadi ada dugaan bahwa Pak Budianto lah yang merencanakan kematian orang tuanya Diana ini. Pamannya gitu. Pamannya, ya kan? Tapi yang gue heran, karena menurut gue meninggalnya Pak Budianto ini kayaknya nggak akan kebetulan sih. Karena kan disinyalir karena serangan jantung. Tapi apa iya sih sekebetulan itu gitu? Pak Budianto ingin menguasai hartanya, katanya konspirasinya seperti itu ya. Ingin menguasai hartanya, kemudian tapi Pak Budiantonya juga meninggal gitu. Ngerti nggak sih? Jadi yang gue heran di sini, kenapa maksudnya ketika 2 orang itu meninggal, kenapa enggak? Karena meninggalnya juga karena sakit kan, bukan karena sengaja dibunuh atau ada rencana pembunuhan gitu ya, kan nggak ada. Sebenarnya dengan dikuburkan kan Pak Budianto sebenarnya udah bisa nguasain hartanya, bener nggak sih? Apalagi si Diana ininya juga sakit gitu, sakit secara sosial, sakit secara mental, sakit secara fisik juga gitu kan. Artinya kan sebenarnya Pak Budianto ini
punya power lebih gitu, ngerti nggak sih? Lu punya kuasa. Iya, lu punya kuasa gitu kan. Tapi itu tidak dilakukan sama Pak Budianto. Jadi menurut gua alasan yang ini, yang Pak Budianto ingin menguasai hartanya itu bisa gue deny, mungkin ya. 90% bisa gue deny karena yang gak make sense itu adalah Diananya meninggal terakhir, jadi bukan Pak Budianto yang meninggal terakhir. Dan ketika dua orang, karena ada jeda 4 bulan kan, itu kan cukup banget gitu kan untuk ngurusin administrasi, ngurusin pemakaman gitu kan, Ya, cukup- kabur gitu. udah cukup banget. Nggak kabur pun nggak akan terjerat Iya hukum gitu kan, kayak gitu loh.